Selamat malam pemirsa, di tengah derasnya arus digitalisasi, warisan budaya Indonesia menghadapi ancaman serius, dilupakan oleh generasinya sendiri. Lebih dari 400 warisan budaya telah tercatat, namun hanya sebagian kecil yang masih hidup di masyarakat. Malam ini, kami mengajak Anda untuk melihat lebih dekat, apakah kita rela membiarkan budaya itu terkikis atau justru menjaga warisan budaya tersebut? Budaya adalah napas kehidupan bangsa, penanda identitas yang membedakan Indonesia dengan negara lain di dunia. Di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi digital, warisan budaya bangsa menghadapi tantangan besar. Apakah kita rela jika kekayaan budaya yang diwariskan leluhur perlahan terkikis dan hanya menjadi catatan sejarah? Pertanyaan ini perlu direnungkan secara mendalam oleh setiap anak bangsa. Fakta berbicara dengan tegas, berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek pada tahun 2023, Indonesia telah menginventarisasi lebih dari 400 warisan budaya tak benda. Namun, ironisnya, hanya sebagian kecil yang benar-benar masih dipraktikkan di masyarakat. Banyak tarian tradisional yang hanya muncul di acara seremonial, musik daerah yang kalah populer dibanding musik modern, serta bahasa daerah yang mulai ditinggalkan generasi mudanya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan budaya secara resmi dengan pelestarian budaya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya bukan sekedar warisan, melainkan identitas nasional yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat. Karena budaya adalah jati diri bangsa, maka hilangnya praktik budaya berarti hilangnya sebagian dari identitas Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah telah menggulirkan berbagai kebijakan pelestarian budaya, mulai dari digitalisasi naskah kuno, penyelenggaraan festival budaya berbasis komunitas, hingga kerjasama dengan platform media sosial untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke tingkat global. Semua langkah ini dilakukan dengan tujuan yang jelas, menjaga kelestarian budaya sekaligus meningkatkan popularitasnya di era modern. Namun, tanggung jawab menjaga budaya tidak hanya berada di pundak pemerintah. Masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki peran yang sangat vital. Generasi digital hari ini memiliki akses yang luas untuk mempromosikan budaya melalui media sosial. Apakah sulit membuat konten kreatif tentang gamelan, wayang, batik, atau tradisi kuliner Nusantara di platform digital yang kini digemari jutaan orang? Tentu tidak, jika ada kesadaran dan kemauan. Justru, peluang ini dapat menjadikan budaya Indonesia tidak hanya dikenal dalam negeri, tetapi juga dipandang sebagai kekayaan yang mendunia. Di sisi lain, perlu juga disadari bahwa melestarikan budaya tidak hanya sebatas memamerkan keindahan, tetapi juga memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya, filosofi dalam batik yang mengajarkan kesabaran, makna gotong royong dalam tradisi panen padi, atau nilai spiritual dalam seni gamelan. Jika generasi muda hanya memandang budaya sebagai sesuatu yang kuno tanpa memahami nilai-nilainya, maka pelestarian yang dilakukan hanya akan bersifat permukaan, bukan substansi. Masyarakat juga perlu membangun kebiasaan baru dalam mendukung pelestarian budaya, mengunjungi museum, menghadiri pertunjukan seni, membaca literatur budaya, hingga aktif memanfaatkan perpustakaan digital adalah langkah konkret yang dapat dilakukan. Ini, itu, dan semua yang disebut sebagai warisan budaya harus dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, bukan sekedar simbol masa lalu. Dengan demikian, pelestarian budaya Indonesia memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Pemerintah dapat memfasilitasi, masyarakat dapat mempraktikkan, dan generasi muda dapat mempopulerkan melalui kreativitas digital. Opini kami, hanya dengan komitmen bersama inilah, Indonesia dapat memastikan bahwa kekayaan budaya bangsa tidak hanya bertahan menghadapi tantangan zaman, tetapi juga semakin kokoh dan dihormati di mata dunia. Baik pemirsa, itu tadi adalah berita editorial pada malam hari ini. Saya Rotwo Libasana Pangaribuan pamit undur diri.